Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurul Janah dari kelas 10 Akuntansi 1. Saya akan menceritakan sebuah biografi salah satu tokoh sastrawan Indonesia terkenal yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian banyak orang. Beliau adalah Sapardi Djoko Damono. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940. Ia adalah seorang penyair, sastrawan, guru besar ilmu sastra, dan merupakan pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Sapardi Djoko Damono kerap dipanggil dengan singkatan namanya, yaitu SDD. Ia adalah putra pertama dari pasangan suami istri bernama Sadioko dan Sataria. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Dalam dunia kesusastraan Indonesia, Sapardi kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Beberapa karya-karyanya yang terkenal ialah diantaranya dalam berbentuk puisi berjudul Aku Ingin, Sajak Kecil Tentang Cinta, Hujan Bulan Juni, Yang Fana Adalah Waktu, dan masih banyak lagi. Sajak-sajaknya pun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sapardi Djoko Damono juga telah menerima banyak sekali penghargaan. Beberapa penghargaan tersebut diantaranya adalah Cultural Award dari Australia pada tahun 1978, Anugerah Puisi Putra dari Malaysia tahun 1983, Anugerah Seni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1990, dan masih banyak lagi. Meskipun karya-karyanya telah terkenal dan begitu fenomenal bahkan hingga dapat banyak sekali penghargaan, sosok penyair tanah air ini selalu terlihat bersahaja. Sapardi menjalani masa kecilnya bersamaan dengan tengah berkecamuknya perang kemerdekaan. Maka dari itu, pemandangan pesawat yang menjatuhkan bom dan membakar rumah-rumah besar merupakan hal yang biasa bagi Sapardi kecil. Sapardi kemudian menempuh pendidikan dasar di SD Kesatrian Keraton Surakarta, pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Surakarta yang lulus pada tahun 1955, dan SMA Negeri 2 Surakarta yang lulus pada tahun 1958. Yang mana pada masa inilah Sapardi sudah mulai menyukai untuk menulis hingga sejumlah karyanya sudah dimuat di majalah-majalah. Kesukaannya dengan menulis ini semakin berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang kemudian sempat melanjutkan studi di University of Hawaii, Honolulu, lalu kemudian menempuh program dokter di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1989. Selepas kuliah pada tahun 1964, Sapardi sempat menjadi pengajar pada Fakultas Keguruan Sastra dan Seni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang di Madiun. Pada tahun 1973, setelah sempat bekerja di Semarang, ia pindah ke Jakarta untuk menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah sastra Horizon. Kemudian sejak tahun 1974 ia mengajar di Fakultas Sastra yang sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia periode 1995 hingga 1999. Setelah sebelumnya diangkat menjadi guru besar. Pada masa tersebut Sapardi juga menjadi redaktur majalah Horizon, Basis, Kalam, Pembinaan Bahasa Indonesia, majalah Ilmu Sastra Indonesia, dan Country Editor majalah Tenggara di Kuala Lumpur. Selepas purna tugas sebagai dosen di Universitas Indonesia pada tahun 2005, Sapardi masih mengajar di Sekolah Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta sambil tetap menulis fiksi maupun non-fiksi. Hal lain yang membuatnya berjasa besar untuk dunia sastra adalah berkat jasanya merintis dan memprakarsai Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI yang biasa menggelar seminar atau memberdayakan para sarjana kesusastraan Indonesia agar menjadi pribadi yang lebih aktif dan berinisiatif. Sapardi tidak hanya menulis puisi, namun juga cerita pendek, hingga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel surat kabar, termasuk kolom sepak bola.
Sapardi Djoko Damono juga memiliki bakat di bidang seni, mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, hingga menguasai permainan wayang. Karena kakeknya selain menjadi abdi dalam, juga bekerja sebagai dalang. Sapardi kemudian menikah dengan Wardi Ningsih yang merupakan seorang wanita asal Jawa dan dikaruniai seorang putra bernama Rizky Hendriko dan seorang putri bernama Rasti Suryandani. Sapardi Djoko Damono meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 di Rumah Sakit EKBSD Tangerang Selatan setelah sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh yang dideritanya. Dalam Sastra Indonesia Modern II tahun 1989 karya Atew, Sapardi digambarkan sebagai cendekiawan muda yang mulai menulis pada sekitar tahun 1960-an. Beliau dianggap sebagai penyair yang sangat orisinil dan kreatif. Karena itulah banyak sekali dikagumi oleh orang sehingga dikenal juga sebagai salah satu penyair romantis Indonesia. Kepiawaiannya dalam menciptakan puisi begitu terasa lewat sajaknya yang indah dan selalu mendapat apresiasi yang baik dari para pembacanya. Lewat karya-karyanya yang cemerlang tersebut, Sapardi Djoko Damono telah menerima banyak sekali penghargaan sehingga sangat berpengaruh bagi perkembangan sastra Indonesia. Sapardi juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Lontar yang merupakan sebuah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk mempromosikan sastra Indonesia di luar negeri. Karya-karya Sapardi Djoko Damono ini juga dianggap sebagai representasi dari sastra Indonesia kontemporer. Ia mampu menghadirkan karya-karya yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai masalah dan dilemanya. Karya-karyanya juga mengandung pesan-pesan yang sangat humanis dan penuh empati, sehingga membuat pembacanya merasa terhubung dengan cerita yang dihadirkan untuk para pembaca dari berbagai kalangan. Selain itu, karya-karya Sapardi Djoko Damono juga telah memengaruhi banyak penulis dan penyair muda di Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu mentor bagi para penulis muda yang ingin mengembangkan kemampuan menulisnya. Kepergian Sapardi Djoko Damono meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pecinta sastra dan penggemar karya-karyanya. Namun, warisan sastra yang telah ia tinggalkan tetap hidup abadi dan terus menginspirasi generasi muda untuk berkarya dalam bidang sastra. Tidak hanya dihormati sebagai seorang penyair besar, Sapardi Djoko Damono juga dihormati sebagai seorang intelektual yang berpengaruh dalam memperkaya warisan dan budaya Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.